Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak soleh dan soleha? Alhamdulillah khair ya. Hari ini kita belajar matematika untuk kelas 3, yaitu tema 1 subtema 1. Materinya tentang nilai tempat dan penjumlahan. Sebelum mulai kita baca doa dulu ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Sebelum kita melakukan operasi hitung penjumlahan ya, perhatikan ini anak soleh ya. Di sini ada ya semacam tabel ya. Nah, di sini ada satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Inilah yang disebut dengan nilai tempat bilangan ya. Satuan ada di paling kanan, puluhan setelah satuan ke arah kiri, begitupun ratusan ya. Jadi bukan dimulai dari kanan ke kiri, tapi dari kiri dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan ya. Jadi kalau di paling kanan itu pasti satuan ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kenapa seperti ini bentuknya? Karena memang dia bernilai satuan. Nah, ini cuma ada satu kan ya, ini satu, ini satu. Kalau dijumlah jadi 2, kalau dijumlah sama ini jadi 3 ya. Nah, satuan itu nilainya cuma satu angka ya, 0 sampai 9. Kalau 10 itu sudah masuk puluhan ya, ini seperti ini. Nah, ini puluhan nih, ini puluhan. Kalau puluhannya ada 2 ya 20, kalau puluhannya ada 3 ya 30 ya. Nah, paham ya? Jadi kalau satuan itu dari 0 ya. Jika ini tidak ada semuanya berarti 0. 0 juga penting. Kalau 0-nya tidak ada berarti dia dianggap langsung, puluhan ini dianggap apa? Satuan. Kalau tidak ada 0-nya ya, misalnya 10, 0-nya tidak ada ya berarti dianggap 1. Nah, seperti itu. Jadi 0 juga sangat penting ya. Nah, cuma di sini tidak digambarkan. Kenapa? Karena 0 itu ya memang tidak ada, kosong. Nah, jadi di sini yang ada nilainya ya, seperti ini 1 2 3 ya. Nah, habis itu perhatikan ya, ketika dia itu angka 1 di satuan, 1 dengan di puluhan, 1 dengan ratusan, itu kalian bisa perhatikan bahwa satuan itu di satu ini di satuan itu ya cuma 1 ini ya. Sedangkan 1 di puluhan, nah ini seperti ini ya. Nah, 1 di ratusan, nah seperti ini kan, lebih banyak lagi ya. Walaupun angkanya 1, tapi kalau nilai tempatnya ratusan maka dia banyak ya. Nah, ratusan itu nolnya 2, puluhan nolnya 1, satuan tidak ada nolnya ya, paham ya? Nah, jadi kalau satuan itu ya udah ini 1, kalau puluhan ya 1 tapi ada nolnya. Ratusan, nah, 1 nolnya 2, nah ribuan nolnya 3, nah lebih banyak lagi kan ya. Nah, seperti itu ya. Jadi paham ya, untuk nilai satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan jangan terbalik ya. Jadi paling kanan itu satuan, terus selanjutnya ke arah kiri itu puluhan, terus ke kiri lagi ratusan, ke kiri lagi ribuan, dan seterusnya ya. Nah, lihat di sini ada tulisan angka 1 pada bilangan 1253. Nah, 1 ini di sini kan, berarti di tempatnya mana? Ya, ribuan ya, Masya Allah. Dia sebelah kiri ya, di posisi 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ribuan ya. Dan dianggap angka 1 ini apa? Satuan ya, tidak tepat ya. Nah, jika memang di sini tidak ada maka ditulis 00 semuanya ya. Jika di sini tidak ada angkanya. Tapi kalau ada harus ditulis ya. Nah, seperti ini kan, 1253, 1253, 1000, ini 200. Ini ratusannya ada 2 jadi 200. Puluhannya ada 5 ya, 1 2 3 4 5, 50. Begitupun satuannya ada 3 ya. Nah, jadi bukan berarti kalau misalnya oh ini 1000 terus tulis 1000, ini 200 terus tulis 200 ya salah, itu kurang tepat ya. Jadi dimasukkan nilai tempatnya
Nah, misalnya kita nulis ini tempat satuannya ada nggak? Oh ada 3, tulis 3. Kalau tidak ada ya tulis 0. Nah seperti itu. Puluhannya ada tidak? Oh ada 5, ya tulis 5. Kalau tidak ada ya 0 lagi. Nah seperti itu ya. Begitupun ratusan, ada angkanya, ada 2 ya tulis. Kalau tidak ada ya 0. Nah seperti itu ya. Nah, ribuan ya pasti ada. Kalau nggak ada 0 ya berarti 0 semua, ya tidak ada nilainya ya. Ada 1 ya tulis 1. Nah kalau memang di sini 0 semua ya ditulis 0. Tapi kalau ada angkanya, nah, nilai tempat ratusan di mana? Di sini, ditulislah 2. 5 ini ada di mana nilai tempatnya? Puluhan ada di sini ya. Satuan ada di sini. Nah, dari kanan ke kiri ya, jangan salah tempat ya. Jadi dibuatnya ini satuan, puluhan, ratusan, ribuan ya. Paham ya? Nah, alhamdulillah. Nah, ini disebut lambang bilangan ya. Nah dibacanya itu ya tadi 1253 ya, atau juga disebut juga ditulis 1253 ya. Nah ini disebut lambang bilangan atau nama bilangan ya. Nah kalau sudah menguasai ini, nanti untuk penjumlahan lebih mudah, karena ketika menjumlahkan harus tahu posisi nilai tempat supaya tidak salah menjumlahkan. Ya misalnya ribuan dengan ribuan dijumlahkan, ratusan dengan ratusan. Nah seperti itu ya. Nah sekarang kita akan belajar operasi hitung penjumlahan. Gimana? Sudah siap? Ya mudah-mudahan tidak jenuh ya. Ya itulah matematika ya. Tetap harus semangat ya. Mengingat matematika penting karena kita harus bisa menghitung. Kalau tidak bisa menghitung, wah bahaya ya. Oke, di sini ada cara bersusun panjang ya. Perhatikan anak soleh dan soleha ya. Nah di sini ada 2 lambang bilangan atau nama bilangan. Nah kalau seperti ini namanya cara bersusun panjang ya. Dibikin panjang dulu ya, dijelaskan. Ini 2 ini satuan ya, tulis 2 satuan. 3 ini ada puluhan, berarti tambahin 0 1. 4 ini ratusan, berarti tambahin 0-nya 2. 1 ini ribuan, nah berarti 0-nya tambahin 3. Nah kenapa dikasih tanda tambah? Karena memang jika dijumlahkan hasilnya ini sama ya, makanya di sini dikasih tanda tambah bukan koma ya. Nah jadi kalau dibaca memang 1432. Nah dipanjangkan sesuai dengan nilai tempatnya. Begitupun yang ini ya, 1254 ya. 4-nya satuan, 5-nya 50, 2-nya 200-an, 1000-nya ribuan. Nah perhatikan di sini. Nah ribuan dengan ribuan, ratusan dengan ratusan, puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, dijumlah ya. Nah 2 tambah 4 6 ya, lebih mudah ya. 30 tambah 50 80, 400 tambah 200 600. Nah nolnya gimana? Nolnya nggak apa-apa, 0 tambah 0 ya tetap 0 ya. Jadi angkanya aja yang dihitung. 4 tambah 2 ya 6, 3 tambah 5 8, 0 tambah 0 ya 0 ya. Tidak usah 0 tambah 0 jadi 0-nya 2, enggak ya. Jadi 0 tambah 0 ya 0 ya. Begitupun ribuan, 0 tambah 0 ya 0, terus 0-nya 3 ini tetap sama, tinggal yang ini 1 tambah 1 jadi 2. Nah kalau seperti ini sudah, terus bagaimana? Ya tulis lagi. Ini nilai ribuan, berarti paling kiri, terus dikasih titik. Ingat ya. Nah, ribuan itu harus ada titiknya. Kalau tidak ada ya tidak sesuai dengan ketentuan ya. Jadi 2686. Nah jadi dari sini 2-nya ada titik karena ribuan, terus 686 ya. Nah, mudah ya, itu cara bersusun panjang. Nah sekarang cara bersusun pendek ya, makanya hanya pendek ini aja ya, tidak dituliskan oh ini nilai puluhannya berapa gitu, tidak ya, tapi sudah tahu. Jadi satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Ingat yang paling kanan itu adalah satuan, terus ke kirinya puluhan, ke kirinya lagi ratusan, ke kirinya lagi ribuan ya. Nah untuk saat ini tidak dikasih titik dulu ya, tidak apa-apa, ini hanya sekedar menghitung. Yang penting nanti hasilnya harus dikasih titik ya.
Nah, makanya di sini juga dikasih titik. Di sini tidak ada, sini ada ya. Nah, ini hanya menghitungnya saja, tidak apa-apa ya. Tapi anak soleh dan solehah sudah paham ya. Oh, ini ribuan, ini ratusan ya. Nah, telah ditulis di tempatnya satu dengan satuan. Nah, dijumlah. Nah, seperti ini. Jadi nolnya tidak terlihat lagi ya. Jadi langsung aja. 3 sama 5 ya langsung 8 ya. Nah, seperti ini 2. Nah, nanti dibacanya tetap 2686 dikasih titik ya. Nah, seperti yang di sini kan. Ini 2 ini nilai satuan, 3 sama 5 ini nilai puluhan, ini ratusan, ini ribuan. Makanya posisi ribuan ini 4 ada di paling kiri ya, terus ke ratusan ke arah kanan, kanan lagi. Nah, seperti itu ya. Insya Allah mudah ya. Nah, penjumlahan ini sangat penting ya. Nah, sewaktu-waktu kalau misalnya anak soleh dan soleha suruh menghitung ya, misalnya membeli permen ya, berapa? Oh, jangan permen, karena permen itu tidak baik untuk gigi ya. Nah, jadi misalnya membeli apa ya, misalnya membeli buah. Nah, buah bagus ya. Nah, buah apa ya, apakah biasa buah jambu ya, jambu air ya. Nah, beli jambu air misalnya berapa, beli 8, terus ternyata beli lagi masih kurang, beli berapa, nah tambah 5, nah jadi berapa. Nah ya, kalau sudah belajar hitung-hitungan jumlah-jumlahan ya, insya Allah bisa ya. Nah, itu operasi hitung penjumlahan. Tapi untuk saat ini tidak ada yang menyimpan ya. Nah, kenapa? Karena supaya paham dulu untuk penjumlahan ya. Insya Allah nanti kedepannya ada yang pakai penyimpanan ya, misalnya tak seperti tadi 8 tambah 5 13. Nah, berarti satunya disimpan, tiganya tetap ada ya, seperti itu ya. Jika masih kurang paham ya, diputar lagi videonya ya. Nah, jangan bosan-bosan ya, namanya ilmu itu penting ya untuk dipelajari ya. Nah, itu aja ya untuk pelajaran hari ini ya. Nanti seperti tadi saya bilang, jika kurang paham didengarkan lagi. Kita tutup sama-sama dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.